kami ya Tuhan, agar hati kami boleh terus menyembah dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Tuntunlah setiap langkah kami ya Tuhan, agar setiap langkah yang kami ambil berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Karena Engkaulah yang kami andalkan satu-satunya dalam hidup kami ya Tuhan. Karena Engkaulah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus bagi kami. Engkaulah Allah yang hidup selama-lamanya bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau nyatakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan, kami juga berdoa buat umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya apapun yang mereka hadapi, apapun yang mereka pergumulkan dalam hidup mereka ya Tuhan, kami percaya ada penyertaan-Mu, ada berkat-Mu, ada Engkau buka jalan bagi mereka ya Tuhan di setiap hal yang mereka hadapi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati juga gereja ini ya Tuhan. Kiranya Kau berkati juga gembala sidang kami dalam menuntun kami untuk mencapai visi misi gereja ini ya Tuhan. Kiranya Kau tambah-tambahkan berkat dan hikmat bagi kami, agar dapat memimpin gereja ini lebih lagi Tuhan, untuk dapat menuai jiwa-jiwa baru lagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya apapun yang terjadi hingga saat ini Tuhan, baik di negara ini, baik di dunia ini ya Tuhan, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Kau telah menyediakan rancangan yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Kiranya kami hidup dalam pelindungan Kau, kami hidup di jalan Kau ya Tuhan. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Kau akan telah merencanakan jalan bagi pemenang bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, apapun yang terjadi ya Tuhan, kami serahkan padamu ya Tuhan. Baik kami, kota ini, bangsa ini, dunia ini ya Tuhan, semua tidak luput dari pengawasan-Mu dan penyertaan Kau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya ibadah kami hari ini kami serahkan hanya untuk kemuliaan Kau ya Tuhan. Kami siap untuk menyembah Kau, kami siap untuk memuji Kau, dan kami siap untuk mendengar firman kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita orang percaya dan berkati bersama. Kita katakan amin. Bapak Ibu, kami undang untuk tetap bangkit berdiri. Saya sangat bersyukur bisa melihat wajah-wajah orang yang bersuka cita dan mengasihi Tuhan di tempat ini. Boleh salam kiri kanannya, katakan selamat sore. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Memang ya Bapak Ibu ya, hari-hari ini kita sering mendengar kabar-kabar yang membuat kita gelisah, cemas, khawatir. Tapi apapun itu kita harus kembali kepada firman. Janganlah gelisah hatimu, serahkanlah kehadiranmu kepada Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus selalu baik setiap hari? Hari demi hari, pagi demi pagi, kasih setianya tak pernah berkesudahan bagi kita yang mengasihi Dia. Amin. Karena itu yang mau menyanyikan kebaikan Tuhan, yang mau merayakan kebaikan Tuhan, bagi kita tepuk tangan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan
kita memuji Tuhan, izinkan saya untuk bertanya, adakah yang baru pertama kali hadir beribadah di GB Manhattan sesi kedua? Mohon lambaikan tangan Anda semuanya tinggi-tinggi di atas. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 jiwa baru hari ini Tuhan. Puji Yesus, puji nama Tuhan. Haleluya. Kita tahu seburuk apapun dunia menilai kita, tapi Tuhan menganggap kita istimewa. Dia sudah jadikan kita istimewa. Amin. Haleluya. Amin. Ada amin Bapak Ibu Saudara semuanya? Amin. Mari yang percaya, dengan sama-sama kita naikkan pujian ini, sebuah lagu baru yang ditulis dari teman seniman kita, Ci Erna, bersama dengan tim musik. Lagu ini sangat memberkati kita semua, terutama saya, karena apapun masalah kita, seburuk apapun dunia menilai kita, tapi Tuhan Yesus sudah menjadikan kita kepala bukan ekor. Amin. Amin. Haleluya. Sebuah lagu baru. Haleluya. Seburuk apapun dunia menilaiku, saat semua pergi, Engkau tetap di sini, genggam tanganku. Tuhan jadikanku istimewa, sebagai anak kesayangannya. Ku jadi kepala dan bukan ekor, karena kuasanya dahsyat di dalamku. Istimewa. Mari kita semua menari bersama. Tuhan menerimaku, seburuk apapun dunia menilaiku. Saat semua pergi, Engkau tetap di sini, genggam tanganku. Tuhan jadikanku istimewa, sebagai anak kesayangannya. Ku jadi kepala dan bukan ekor, karena kuasanya dahsyat di dalamku. Tuhan jadikanku istimewa, sebagai anak kesayangannya. Ku jadi kepala dan bukan ekor, karena kuasanya dahsyat di dalamku. Ku istimewa. Percaya katakan amin, dengan iman katakan amin. Sekali lagi semuanya, yang percaya katakan amin ya. Yang percaya katakan amin, yang percaya katakan amin, dengan iman katakan amin. Haleluya, haleluya. Tuhan jadikanku istimewa, sebagai anak kesayangannya. Ku jadi kepala dan bukan ekor, karena kuasanya dahsyat di dalamku. Tuhan jadikanku istimewa, sebagai anak kesayangannya. Ku jadi kepala dan bukan ekor, karena kuasanya dahsyat di dalamku. Ku istimewa, kau istimewa, ku istimewa, kau istimewa. Kita semua istimewa. Kita istimewa. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari yang siap untuk menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, terpujilah Tuhan kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati, mari kita siapkan hati kita. Kita datang di sini untuk menyembah Tuhan, sebab Tuhan Yesus sungguh baik. Dia teramat baik dalam hidup kita Bapak Ibu. Biarlah hari ini kita datang sebagai komitmen. Tuhan melihat dan mengetahui isi hati Bapak Ibu Saudara yang ada di sini.
bahwasanya kita adalah setia, dan kita bersyukur Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku
Faber Tuhan turun di tengah-tengah kita pada sore hari ini, maka perkara-perkara besar terjadi atasku dan atasmu. Sebab tidak ada yang bisa membatasi kuasa Tuhan bekerja. Ketika Faber Allah turun, maka akan terjadi pembalikan keadaan. Pada sore hari ini Tuhan, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami bersyukur buat perkenanan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh Tuhan menikmati hadirat-Mu di sore hari ini. Tuhan, kembali kami membuka hati kami. Kami mau Tuhan untuk menerima pesan-pesan firman-Mu. Biarlah Bapa, Roh Kudus yang membantu kami, menolong kami, sehingga apa yang boleh kami dengar lewat kebenaran firman-Mu pada sore hari ini, kami semakin mengerti dan kami semakin mencintai Tuhan. Dan kami semakin berkenan di hadapan-Mu ketika kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Hati Raja, hati Sang Raja, segala Raja. Kami percaya Tuhan Yesus, maka favor dan perkenanan Tuhan itu juga akan terjadi pada kami pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah bagi kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan, bersama-sama dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Bapak Ibu. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Salam bagi kita semua. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur di dalam waktu libur ini, ya holiday time, ya kita masih bisa datang ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memberikan waktu kita kepada Tuhan. Itu adalah suatu yang sangat disenangi Tuhan. Amin. Sesuatu yang sangat berkenan di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Ya, bisa saja kita bisa pergi ke tempat yang lain, yang rekreasi. Tetapi Tuhan Yesus sangat bangga melihat kehadiran Bapak Ibu yang hadir di sore hari ini. Amin. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan di dalam bulan Maret ini saudara masih tema yang sama, yaitu Finding Favor with the King, yaitu bagaimana kita mencari perkenanan Raja. Tentunya kita sudah banyak diberkati dengan hamba-hamba Tuhan, dengan Bapak Gembala kita yang sudah memberkati kita tentang favor. Favor itu adalah perkenanan, bisa dikatakan kemurahan, bisa dikatakan suatu anugerah yang istimewa yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia, kepada orang-orang yang mengutamakan Dia, kepada orang-orang yang sangat dekat dengan Dia. Amin. Saya percaya saudara, semua kita yang hadir di sore hari ini rindu menerima favor dari Tuhan. Amin. Siapa yang rindu diberkati? Siapa yang rindu menerima favor dari Tuhan pada sore hari ini? Lambaikan tangannya saudara, haleluya. Katakan kiri kananmu, saya yakin kami juga mau, bilang saudara. Amin, haleluya. Nah, pada sore hari ini Bapak Ibu, saya akan bagikan 7 berkat favor bagi orang yang percaya, ya. Kalau kita belajar bagaimana Esther, ya, menerima favor, menerima suatu anugerah yang istimewa dari Raja Ahasiweros, ya. Apa sebenarnya rahasia yang Esther miliki? Apa sebenarnya suatu nilai plus yang Esther miliki sehingga raja itu memberikan kemurahan kepada dia pada saat itu? Kita baca dulu dalam ayat firman Tuhan Esther 2 ayat 8 sampai ke 9. Firman Tuhan berkata, sama-sama kita baca Bapak Ibu. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Ayat 9. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya. Sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya. Dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Nah Bapak Ibu, salah satu yang menjadi kriteria Esther saat itu sehingga dia berhak menerima favor dari Raja Ahasiweros pada zaman itu adalah dia disukai. Katakan dia disukai. Nah dia disukai Bapak Ibu. Artinya Raja dan juga Hegai, pengawas istana perempuan itu sangat suka dengan Esther. Saya yakin tentunya Esther itu adalah orang yang lemah lembut, ya, elok perawakannya. Tetapi bukan itu yang prioritas utama.
Tetapi ada satu nilai yang spesial yang dimiliki oleh Ratu Ester pada saat itu, Bapak Ibu. Sekalipun dia sudah terpilih menjadi raja, dia tidak menjadi orang yang sombong, dia tidak menjadi orang yang menganggap dirinya itu orang yang paling berkuasa, tetapi dia tetap di dalam posisinya sebagai Ester yang sebenarnya, yaitu dia dengan sikap yang selalu lemah lembut. Amin Bapak Ibu. Demikian juga kita sebagai orang Kristen, setelah kita menerima Yesus Bapak Ibu, ya, tentunya kita menerima suatu anugerah dari Tuhan. Saya percaya kehidupan kita yang lama pasti berubah. Amin Bapak Ibu. Yang dulunya kita, saudara yang terkasih, sebelum kita kenal Tuhan, ya, perkataan kita, sikap kita, tindak tanduk kita itu sering sekali mengecewakan hati Tuhan yang menciptakan kita, ataupun sering sekali melukai orang-orang di sekitar kita yang mendengar, atau suami dengan istri bisa perkataannya saling melukai, saling mengecewakan, atau di antara teman-teman kita, ya, di sekeliling kita, sehingga kita tidak disukai orang. Sehingga kita, saudara yang kasih, sebagai orang Kristen, saudaraku, kita sudah Kristen tetapi hanya KTP kita Kristen. Kita lihat KTP kita agama Kristen. Tetapi Kristen itu sebenarnya adalah pengikut Kristus. Artinya kita sebagai orang Kristen, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Kristus, sebagaimana sebenarnya karakter Kristus itu harus ada di dalam diri kita sebagai orang percaya. Amin Bapak Ibu. Sehingga kita disukai banyak orang Bapak Ibu, ya. Bagaimana saudara yang kasih, Ester tadi disukai oleh raja. Bahkan bukan hanya raja, tetapi semua dayang-dayangnya, termasuk pegawai Hegai yang mengawasi istana perempuan saat itu. Saudara, saya yakin dari antara semua wanita-wanita yang akan dipilih, saya yakin banyak sekali wanita yang cantik. Amin. Tetapi kenapa Ester yang disukai oleh Hegai? Saya percaya ada satu nilai plus yang Ester miliki. Jadi Bapak Ibu sebagai orang-orang percaya, kita juga supaya kita disukai orang lain, disukai oleh teman-teman kita, bahkan disukai oleh suami kita dan disukai oleh istri kita, harus kita mempunyai satu nilai plus. Amin. Katakan kiri kananmu, kamu harus punya nilai plus, saudara. Katakan saudara. Nah, jadi saudara yang kasih, kita itu di mana kita berada orang lain senang. Kita itu pembawa damai. Amin. Kita itu peacemaker, pembawa damai. Artinya di mana situasi yang mungkin saat itu mencekam, mungkin situasi saat itu yang sangat runyam, tetapi ketika kita hadir, saudara yang kasih, orang lain menyukai kita, bukan sebaliknya. Amin. Bukan sebaliknya dibenci, tetapi disukai, saudaraku. Kalau kita disukai orang lain, saya percaya raja kita, raja segala raja, lebih lagi akan menyukai kita, saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan jelas berkata, saudara yang kasih, ya, sama seperti Ester disukai semua orang, setiap orang percaya juga harus memiliki kualifikasi adalah disukai banyak orang. Kita lihat dalam satu ayat firman Tuhan, Kisah Rasul pasal 2 ayat 47. Sama-sama kita baca kembali. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah saudara, seperti saya katakan tadi, ketika kita disukai orang Bapak Ibu, maka kemanapun kita berada, kemanapun kita datang, orang lain itu senang dengan kita. Atau tanpa kita hadir di sana, saudara kasih, tidak ada yang dikatakan itu memberikan suatu gairah. Ya seperti ada dikatakan testosteron, nggak ada roh, nggak seru gitu ya saudara. Nah jadi orang-orang percaya seharusnya kita juga harus disukai banyak orang. Coba katakan kiri kanannya, apakah kamu disukai orang teman, bilang saudara? Atau dibenci, dikatakan saudara. Nah kita sebagai orang percaya harus disukai banyak orang. Sehingga kita saudara yang kasih bisa menjadi berkat. Sehingga orang lain katakan, oh ini baru orang Kristen, ini baru orang percaya. Tanpa kita katakan kita orang Kristen, orang bisa menilai. Saudara yang kasih, beberapa waktu yang lalu kami dengan Bapak pulang dari gereja, pulang doa puasa. Jadi saya kebetulan pada saat itu nggak masak di dapur ya saudara, nggak masak. Jadi kami beli nasi bungkus saudara. Jadi saya katakan, bang kasih nasi bungkus lah, saya bilang bungkus 1. Berapa bu? 1. Jadi saudara tahu apa dikatakan oleh pegawai restoran ini, katakan, bu ibu pendeta ya? Saya padahal biasa-biasa saudara. Enggak, iya kok tahu, saya bilang.
Kamu Kristen? Enggak Bu, saya orang Padang. Dari mana saudara tahu? Dari mana kamu tahu bahwasanya saya ini pendeta? Saya katakan saudara, iya dari cara ibu berbicara. Nah, kalau saya katakan saudara kasih, dari kita berbicara, tentunya orang-orang kan tidak tahu ya bagaimana. Saya yakin Bapak Ibu, ketika orang-orang percaya itu menunjukkan, menggambarkan, mengaplikasikan karakter Kristus dalam diri kita. Saya percaya dari cara kita berbicara, dari kita cara bertindak, orang lain bisa melihat bahwasanya kita itu adalah pengikut-pengikut Kristus dan kita disukai oleh banyak orang Bapak Ibu, bukan sebaliknya. Amin. Nah, inilah yang dilakukan oleh Ester. Seperti juga dalam Lukas 2:52 firman Tuhan berkata, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi Bapak Ibu, ketika kita diterima oleh Yesus sebagai anaknya, mari Bapak Ibu, dimanapun kita berada, mari kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Sehingga saudara yang kasih, lewat hidup kita akan ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Yang kedua, apa nilai plus yang dimiliki oleh Ester Bapak Ibu ya? Mengapa Ester saudara yang kasih? Berapa yang diterima oleh Ester adalah dipilih ya. Ester 2 ayat 17 firman Tuhan berkata, Ester dikasihi oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Favor yang kedua, kemurahan yang kedua yang diterima oleh Ratu Ester pada saat itu, saudara yang kasih, adalah dia dipilih. Katakan, dia dipilih. Berarti bukan Ester yang memilih dia menjadi ratu, tetapi adalah raja. Saudara yang terkasih, firman Tuhan juga berkata dalam Yohanes 15:16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara yang terkasih, sama seperti Ester. Mungkin saudara katakan, Bu pendeta, aku di gereja ini karena ada dulu masalahku. Aku datang kepada Tuhan karena ada dulu sakit yang kuderita. Saudara yang terkasih, meskipun dengan cara demikian, tetapi percayalah, yang memilih saudara dan saya ada di rumah Tuhan adalah Raja segala raja. Amin saudaraku, berikan tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Adalah Tuhan sendiri. Ini adalah firman Tuhan. Jadi cara-cara kita datang kepada Tuhan, cara Tuhan memilih kita saudaraku. Bahkan dalam kitab Yeremia katakan, sejak dari rahim ibumu aku sudah memilih engkau. Kau telah memanggilku menjadi alat kerajaanmu. Dari awal ya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Jadi saudara, siapa yang memilih kita Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Ketika saudara ada di dunia ini, bahkan ketika kita dalam rahim ibu kita, Tuhan sudah memilih kita saudara kasih. Tuhan sudah memilih saudara dan saya. Untuk itu jangan pernah katakan bahwasannya saudara ada di gereja ini kebetulan, bukan. Tetapi Tuhanlah yang memilih. Amin. Karena Tuhan punya tujuan dalam hidup saudara. Sebagaimana Ratu Ester saudara yang kasih. Ya, dia dipilih oleh raja. Kalau kita bayangkan saudara, ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya bisa bayangkan begitu banyak gadis-gadis cantik yang lewat saudara. Ya, ketika raja mengadakan kontes ratu kecantikan seperti pemilihan Miss Universe. Saya percaya raja tidak akan bisa ingat bagaimana wajah Ester. Tetapi saudara, coba pernah gak saudara renungkan, kenapa Ester yang terpilih? Itu adalah suatu kemurahan Tuhan. Itu adalah suatu favor dari Tuhan. Saudara ada di tempat ini saudara, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih. Ester ada di istana, Ester dipilih menjadi ratu. Karena Tuhan ingin memakai hidup Ester untuk menyelamatkan bangsanya. Saudaraku, karena Tuhan tahu apa yang terjadi kelak, yaitu ada suatu pribadi nanti yang akan memusnahkan bangsanya. Untuk itu adalah raja memilih Ester. Tuhan membuat hati raja
tertuju kepada satu pribadi wanita adalah siapa saudara? Ester, Bapak Ibu. Sehingga saudara kasih, apa yang terjadi ketika raja memilih Ester, ketika pegawai-pegawai istana, ketika kepala perempuan kepala asrama perempuan itu memilih Ester, saudara kasih, karena dia disukai oleh pemimpin istana itu, pemimpin asrama itu, sehingga pemimpin asrama itu terbuka, ya saudara kasih, tidak ada menyimpan sesuatu pun untuk menceritakan kepada Ester apa kira-kira yang membuat raja itu bisa tertarik kepada Ester. Sehingga dia, kalau saudara sudah pernah dengar dari hamba-hamba Tuhan, mungkin saudara pernah baca ya kitab Ester, dia memberitahukan apa yang menjadi kesenangan raja, yaitu berupa wangi-wangian, parfum yang disukai oleh raja. Itulah yang diberitahukan oleh si Hegai, ya, pengawas asrama perempuan kepada Ratu Ester tadi. Sehingga hati raja langsung kelepak-kelepak kepada Ester, Bapak Ibu. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus tahu apa yang menjadi kesukaan raja kita. Amin, saudaraku. Ketika raja kita senangkan. Firman Tuhan berkata, bergembiralah karena Tuhan. Kita bergembira karena Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu. Saya percaya tanpa saudara minta pun saudara, favor itu, apa yang menjadi kerinduan hati saudara, diberikan Tuhan bagimu, dan bagi kita semua, saudaraku. Amin. Yang pertama kita lakukan bagian kita, saudara kasih. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Kita harus tahu apa yang menjadi kesukaan raja kita. Yang menjadi masalah di akhir-akhir ini, Bapak Ibu, banyak orang Kristen bahkan yang sudah melayani Tuhan, kita sering banyak menuntut, Tuhan, aku sudah sekian lama, Kau katakan aku anakmu, aku hambamu. Mengapa sampai saat ini keadaanku seperti ini? Masalahku selalu datang bertubi-tubi. Suamiku enggak bertobat, sudah sekian lama aku berdoa. Aku udah kerja banting tulang, banting nan tulang, semua dibanting. Tapi aku tidak pernah berhasil. Aku semakin drop. Saudaraku yang terkasih, apakah kita pernah introspeksi diri kita? Apakah kita sudah melakukan bagian kita? Ketika saudara dipilih, saudara, Tuhan punya tujuan seperti Ratu Ester tadi, supaya lewat dia bangsanya diselamatkan. Ketika saudara Tuhan pilih di tempat ini, saudara, Tuhan punya tujuan supaya keluarga saudara, anak saudara, suami saudara, lingkungan saudara, jiwa diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan, saudaraku. Amin. Ketika kita sudah melakukan hal itu tanpa saudara minta pun, Tuhan sudah tahu apa yang terbaik bagi kita semuanya. Amin. Yang ketiga, saudara, favor apa yang diterima oleh Ester saat itu, saudara? Kita baca dalam Ester 5 ayat 2. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengelurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Bapak Ibu, favor yang diterima oleh Ester yang ketiga adalah kemurahan yang diterima oleh Ester dari Raja Ahasiweros. Dia diterima. Katakan, dia diterima. Dia terima. Saudara, kita sudah tahu kisahnya. Dalam tempo 30 hari, kalau tidak ada panggilan kepada siapapun dalam istana untuk menghadap raja, maka hukumannya adalah dihukum mati atau dipenggal. Tetapi saudara, apa yang terjadi kepada Ester pada saat itu? Dia diterima. Itulah kemurahan yang dimiliki oleh Ester. Tentunya saudara yang kasih, apa yang dilakukan Ester sebelum dia datang menghadap raja? Dia terlebih dahulu mencari wajah Tuhan. Dia berdoa, berpuasa. Dia berseru kepada nama Tuhan. Dikatakan, Tuhan, memang aku melanggar undang-undang. Tetapi Tuhan, untuk demi keselamatan bangsaku, aku mau datang menghadap raja. Aku mau datang menghadap Raja Ahasiweros. Tuhan, berikan aku kemurahan. Tolong aku, Tuhan. Mungkin seperti itulah doa Ester. Bersama dengan semua penduduk Yahudi dan juga pamannya Mordekai. Mereka berdoa bersama-sama dan berpuasa, saudara. Sehingga dia diterima, saudara. Amin. Mungkin pada saat itu banyak hal-hal yang mengganjal hati Ester. Mungkin waktu pada saat itu dia masih baru diterima jadi ratu. Sudah berjuang, Bapak Ibu. Sudah harus menyangkal diri, berdoa, berpuasa. Saudara yang terkasih, Tuhan tidak menyanyiakan setiap pengorbanan, setiap waktu, setiap apapun yang kita berikan kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Mungkin saat ini engkau merasa tertolak, engkau merasa tidak terima. Mungkin engkau sudah melakukan banyak hal, Bapak Ibu, tetapi engkau merasa dirimu tertolak. Mungkin engkau merasa masih, Tuhan, sampai saat ini
Banyak orang yang mungkin mengintimidasi, menolak, bahkan tidak percaya kepada saudara. Sehingga saudara katakan, mengapa harus seperti ini? Saudara yang terkasih, kita belajar dari Ester Bapak Ibu, ya. Dia berseru kepada Tuhan. Apa yang kau alami sampai saat ini Bapak Ibu? Engkau mungkin ada penolakan, ya. Mungkin kau tidak diterima, ya. Engkau merasa dirimu tidak berharga. Engkau merasa dirimu tidak layak. Tetapi ada satu pribadi yang selalu membuka tangannya. Mari anakku. Amin saudara. Mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Mungkin ketika kita mengadu kepada orang. Seperti Ester yang tadi, dia tidak tahu lagi kemana harus mengadu. Selain kepada Tuhan. Sehingga dia diterima saudara yang kasih. Tuhan tidak pernah sia-siakan orang yang datang kepada dia saudara yang kasih. Ya. Sehingga ada lagu katakan, belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Amin Bapak Ibu. Ketika sampai saat ini engkau mungkin merasa tertolak, tetapi ada satu pribadi yang selalu menerima engkau kapan saja engkau datang kepadanya. Mungkin selama ini engkau merasa engkau tidak layak. Engkau merasa sudah banyak melakukan dosa yang tersembunyi. Engkau mungkin banyak menyakiti hati Tuhan. Engkau mungkin banyak melakukan hal-hal yang membuat Tuhan kecewa. Saudara yang terkasih, firman Tuhan katakan, hanya kasih Yesus yang sanggup menerima kita apa adanya. Amin Bapak Ibu. Ketika kita datang kepada Tuhan, kemurahan Tuhan itu akan menerima kita apa adanya. Karena Tuhan tidak pernah memandang latar belakang kita. Tuhan tidak pernah memandang siapa kita Bapak Ibu. Tetapi ketika kita datang kepadanya, dia katakan mari anakku. Yesaya Ibrani 4 ayat 16 firman Tuhan berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Jadi sama seperti Ester yang diterima oleh Raja Bapak Ibu, kita juga diterima oleh Tuhan Yesus. Amin. Kita tidak pernah ditolak saudara yang kasih. Bahkan ketika kita masih berdosa, Tuhan selalu menunggu kita. Kalau saya renungkan firman Tuhan ini, sama seperti saudara yang kasih anak bungsu, ya. Ketika dia pergi dari rumah bapaknya, menghambur-hamburkan harta yang miliknya. Tetapi saudara kasih ketika dia kembali, bapaknya tidak pernah memperhitungkan segala pelanggaran yang dilakukan. Saudara, sampai hari ini, mungkin engkau merasa gak layak lagi. Mungkin kau katakan, Bu Pendeta, aku sudah tidak layak. Saudara yang terkasih, datang kepada Tuhan. Amin. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita diterima saudara. Ya, favor Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita saudara kasih. Apa yang menjadi penghalang sehingga engkau terima? Apa engkau selama ini masih menyimpan suatu hal yang membuat engkau merasa tidak diterima? Engkau masih menyimpan hal-hal yang lalu. Firman Tuhan katakan lupakanlah hal-hal yang telah lalu. Lupakanlah hal-hal yang pada masa berbakala. Saudara yang kasih, datang kepada Tuhan. Kita diterima. Itu adalah kemurahan Tuhan. Kemurahan yang Tuhan berikan bagi orang-orang percaya. Saudara kasih, saya teringat satu hal. Beberapa waktu yang lalu kami ada melayani seorang ibu ya. Saudara kasih, dia selalu merasa gak layak ya. Bahkan dia sampai sakit. Dia pergi ke dokter. Dokter tidak bisa menganalisis penyakitnya. Dia tidak memiliki sakit apapun. Tetapi dia selalu menderita. Saudara kasih, dia selalu merasa terbelenggu. Dia selalu merasa tertuduh, Bapak Ibu. Tetapi tidak ada kedamaian. Ketika saudara kasih dia datang kepada Tuhan, kita melayani dia, Bapak Ibu. Dia menerima favor dari Tuhan. Ketika dia mulai melepaskan ketika kita berdoa bagi ibu ini, rupanya dia menyimpan suatu dendam yang sangat lama.
Sehingga dia selalu merasa tidak diterima, aku gak layak lagi Bu Pendeta. Saudaraku, saat ini apa yang membuat engkau merasa gak diterima? Apakah itu di tengah-tengah rumah tangga atau di tengah-tengah keluargamu atau kepada Tuhan? Saudara yang kasih, ketika engkau datang dengan kerendahan hati, Tuhan menerima engkau apa adanya. Amin. Karena dia adalah Yesus, Raja kita yang tidak pernah melihat kelemahan kita Bapak Ibu. Yang selanjutnya saudara yang kasih, apa yang diterima oleh Esther pada saat itu saudara ya. Yang keempat saudara yang kasih adalah Esther dibela ya. Dalam Esther 6 ayat 10, maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu. Seperti yang kau katakan itu, lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lakukan, kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Nah Bapak Ibu, inilah favor yang didapatkan Esther. Dia dibela, dia dilindungi. Bukan hanya dia, bahkan bangsanya. Itulah yang didapatkan oleh Esther saudara. Yang seharusnya dia harus mati bersama dengan semua bangsanya. Tetapi dia mendapat kemurahan raja. Dia dilindungi, dia dibela saudara yang kasih. Terjadi pembalikan keadaan. Yang seharusnya binasa tetapi dia hidup. Bahkan menikmati berkat-berkat Tuhan. Dalam satu malam Bapak Ibu, ketika Ratu Esther bersama dengan Mordekai dan pamannya dan semua bangsa Yahudi mencari Tuhan, terjadi pembalikan keadaan. Sehingga apa yang terjadi saudara kasih, Tuhan membuat raja tidak bisa tidur dalam satu malam. Sehingga karena raja tidak bisa tidur, dia memanggil pegawai istana untuk memecahkan sejarah-sejarah. Dan di situ kedapatan saudara kasih ada satu pribadi yang dulu pernah menyelamatkan raja dari ancaman maut. Itu adalah Mordekai. Dan pada saat itu saudara kasih, kepada orang yang menyelamatkan raja belum pernah dikasih suatu apresiasi atau penghargaan. Sehingga saudara kasih, pada saat pegawai istana membacakan kisah pada saat itu saudara, jadi dia memanggil Haman. Dia panggil, Haman, aku mau bertanya, kata raja. Ya, siap Tuan Raja, dikatakan Haman. Apa sebenarnya yang cocok dilakukan kalau orang itu berkenan kepada raja atau yang pernah menyelamatkan raja, dikatakan. Oh, datang Haman, dia bangga dengan besar kepala. Oh, gini raja, harus dia diarak di atas kuda, dibawa keliling istana, dipakaikan baju kebesaran, dikasih cincin materai raja, dikatakan Haman. Oh, bagus. Apa yang kau katakan itu, lakukanlah itu kepada Mordekai. Wah Bapak Ibu, terjadi pembalikan keadaan. Mungkin saat ini saudara kasih, keadaan yang kau alami sama seperti Mordekai dan Esther. Yang sudah dirancangkan oleh Haman supaya dia dibinasakan. Tetapi ketika Tuhan bekerja di balik layar, terjadi pembalikan keadaan. Amin. Ketika kau mencari Tuhan, ketika favor Tuhan turun atasmu, kegagalanmu akan berubah menjadi keberhasilan. Sakit penyakit akan menjadi kesembuhan Bapak Ibu. Amin. Selama ini pintu-pintu tertutup, Tuhan akan bukakan semuanya. Apa yang tidak mungkin bagimu, bagi kita, mungkin bagi Tuhan saudara kasih. Ketika favor Tuhan turun, semuanya lancar. Mungkin kita tidak sampai berpikir, aduh Tuhan, gak mungkin. Kita katakan gak mungkin. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin saudara. Amin. Ada pembelaan, ada perlindungan saudara. Ya, beberapa waktu yang lalu, belum lama, 2 minggu yang lalu saudara, ada kesaksian sedikit aja ya. Nah, kami pada saat itu 2 puasa ya, dompet suami saya jatuh di tengah jalan saudara. Dalam semua aset-aset ya, kartu, ATM, semua SIM semuanya lah. Uang ada beberapa ya, sedikit. Nah Bapak Ibu, kejadiannya pagi hari. Nah, tetapi saya katakan sama suami saya katakan, ada mama lihat dompet? Enggak ada. Oke lah, datang aja 2 puasa. Kami datang saudara, kami ibadah 2 puasa di Podomoro setiap hari Sabtu jam 10. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah pergi 2 puasa, kami pergi lagi, keadaan waktu itu Imlek. Pergi mengunjungi rumah-rumah jemaat ya, dan hamba Tuhan yang ada di cabang kita negara. Saudara, pulang kami sore. Nah saat itu suami saya katakan, ayolah kita pergi. Kejadian itu ada di kampung dekat dengan rumah kita di Pancur Batu. Ayo kita pergi lagi ya, kami pergi saudara kasih. Dalam hati kecil saya berkata, dompet itu akan ditemukan. Singkat cerita Bapak Ibu, kami pulang
pulang dari tempat rumah kita itu, keluar dari gang, dompet itu pas ada di jalan, di tepi jalan, dan di situ ada warung kopi, saudara yang kasih. Dompet itu masih utuh, saudaraku. Itulah perlindungan Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan, saudara yang kasih. Kalau secara logika kita itu tidak mungkin, Bapak Ibu, karena itu di pinggir jalan, di tengah jalan, orang tempat lalu lalang. Saudara, ketika kita mencari Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bukan hanya kita yang dibela, bukan hanya kita yang dilindungi, tapi semua aset-aset kita dilindungi, saudara. Amin. Luar biasa, Bapak Ibu. Ya, untuk itu jangan pernah lari dari Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Mari semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan, mungkin engkau berkorban waktumu, berkorban hidupmu, mungkin apapun yang kita berikan kepada Tuhan, saudara kasih. Semuanya itu, saudara, Tuhan perhitungkan. Amin. Karena saudara, firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 31, firman Tuhan berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Tidak ada. Tidak ada yang bisa menghalangi kita. Tidak ada yang bisa menghalangi berkat Tuhan sampai kepada kita, saudara. Ya, ketika Haman mau merencanakan niat jahat kepada Esther, ketika Tuhan di pihak Esther, maka terjadi pemutarbalikan keadaan. Apa yang engkau alami saat ini, saudara? Datang kepada Tuhan. Faber Tuhan akan membela engkau. Amin. Nah, dalam Roma 28 ayat 8 firman Tuhan juga berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apapun yang kita alami, saudara, seperti yang dialami Esther, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin saudara katakan, Bu Pendeta, yang ku alami ini terlalu rumit. Saudara, melalui semua pergumulanmu, melalui semua apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, semua Tuhan turut bekerja. Amin. Tuhan tidak membiarkan engkau sendirian menjalaninya, tetapi lewat masalahmu, lewat keadaanmu, Tuhan mau tujuannya supaya engkau melihat kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidupmu. Sehingga seperti Ayub katakan, dulu aku hanya mendengar apa kata orang, tetapi mulai apa yang aku alami, aku sudah mengalami, aku sudah bisa merasakan bahwasanya benar-benar Tuhan itu ada. Amin. Untuk itu saudara, ketika saudara diprotes, waktu diproses jangan protes. Katakan kiri kananmu, waktu diproses jangan protes, katakan saudara. Amin. Karena Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, Bapak Ibu. Jadi apa yang terjadi pada saat itu, Tuhan membela Esther dan juga Mordekai dalam Esther 7 ayat 10. Kemudian Haman disulahkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Jadi Bapak Ibu, inilah terjadi pembalikan keadaan. Esther dan Mordekai dibela. Yang tadinya Haman membangun tiang, membuat tiang di depan rumahnya supaya nantinya Mordekai disalibkan, disulahkan di tiang ini. Saudara yang terkasih, terjadi pembalikan. Yang tadinya Mordekai disulahkan, tetapi Tuhan memutar balikkan keadaan. Sehingga yang disulahkan siapa, saudara? Haman. Senjata makan Tuhan. Nah, jadi jangan coba-coba kita merancang suatu kejahatan bagi siapapun. Haleluya Bapak Ibu. Karena Tuhan selalu bekerja di balik layar. Amin. Nah, yang kelima apa yang diterima oleh Esther, saudara kasih? Favor apa? Diberikan reward, ya. Esther 8 ayat 1 firman Tuhan berkata, pada hari itu juga Raja Ahasiweros mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi kepada Esther sang ratu. Dan Mordekai masuk menghadap raja karena Esther telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Nah Bapak Ibu, favor yang diterima oleh Esther pada saat itu, dia diberikan reward. Dia diberikan oleh penghargaan, ya. Dia diberikan suatu mahkota yang luar biasa oleh Raja Ahasiweros dan juga mengaruniakan harta milik Haman. Jadi kekayaan Haman itu dipindahkan kepada Esther dan Mordekai, Bapak Ibu. Jadi saudara yang kasih, orang-orang yang percaya, orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan katakan juga, kekayaan dari seberang lautan akan mengalir kepada saudara-saudara di tempat ini. Amin. Sebab Tuhan selalu bekerja jauh dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Untuk itu saudara, mari tetap datang kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan saudara kasih. Dan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, ketika kita mencari kerajaan Tuhan seperti saat ini saudara, ya,
Esther tadi dia mencari Tuhan dengan berdoa dan berpuasa. Ketika ada masalahmu saudara, jangan coba-coba andalkan keluargamu yang memiliki kemampuan. Jangan coba-coba mengandalkan deckingmu. Mungkin kita memiliki keluarga yang kaya raya. Jangan coba-coba mengandalkan manusia, kita akan kecewa. Haleluya. Tetapi apapun yang terjadi, andalkan Tuhan. Cari wajah Tuhan saudara, cari tuntunan Tuhan. Kalau kita mengadu kepada manusia, dia akan menceritakan juga masalahnya, sehingga kita tidak mendapatkan jalan keluar. Saudaraku, tetapi ketika kita mencari Tuhan, Tuhan akan membela kita. Amin. Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kerinduan kita. Nah saudara, kesaksian kami juga Bapak Ibu, ketika kami mengutamakan Tuhan ya, ketika kami memberi dengan hati pada saat itu saudara kasih ya, kita sekarang ada program kita 1000 hati ya untuk pembangunan rumah Tuhan ya saudara. Kami selalu berusaha untuk memberi, mengutamakan Tuhan ya saudara. Bukan karena kami berkelebihan, tapi kami selalu berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Kami selalu berusaha memberi apa yang bisa kami beri. Saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak tinggal diam. Ya, dulunya saudara kasih kami hanya memiliki rumah yang sangat sederhana di kampung jauh sekali. Kalau pelayanan di Podomoro bisa menempuh waktu 1,5 jam. Saudara yang terkasih. Tetapi ketika kami memberi untuk rumah Tuhan, bukan karena banyaknya, bukan karena nominal. Kami mengutamakan Tuhan, saudara. Apa yang bisa kami beri? Saudaraku, Tuhan memberkati. Sehingga Tuhan memberikan suatu rumah kepada kita. Yang tadinya saudara kasih tidak pernah ada dalam benak kami. Dekat ke kota Medan sehingga kita bisa datang beribadah, kita datang melayani. Tidak perlu jauh-jauh saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan saudara. Amin. Bukan hanya rumah, tapi semua dengan isinya Tuhan cukupkan semua. Saya percaya kalau kita juga Tuhan berkati, saudara semua juga pasti Tuhan berkati ketika kita mengutamakan Tuhan. Amin. Ya, selanjutnya Bapak Ibu yang diterima oleh Esther adalah diberikan otoritas ya. Esther 8 ayat 2 firman Tuhan berkata, maka raja mencabut cincin meterai yang diambil dari Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai, dan Mordekai diangkat oleh Esther menjadi kuasa atas harta milik Haman. Saudara yang terkasih, inilah favor yang diterima oleh Esther dan juga Mordekai adalah cincin kebesaran saudara yang kasih ya. Dia diberikan otoritas menjadi wakilnya Raja Ahasiweros. Artinya dia memiliki kuasa. Kalau dikatakan maju, semua bangsa bisa maju. Kalau dikatakan perang, semua bangsa akan melakukan peperangan. Jadi saudara yang kasih, Mordekai itu memiliki kekuasaan besar dalam istana raja saudara yang kasih. Sehingga dalam Esther 10 ayat 3 firman Tuhan berkata, karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros, dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Saudaraku yang terkasih, ketika Mordekai diberikan kuasa oleh Raja Ahasiweros, saudara yang kasih, maka dia menjadi orang yang dihormati oleh semua bangsanya pada zaman itu, saudara yang kasih. Dia memiliki kekuasaan yang besar di zaman Ahasiweros. Inilah otoritas yang diterima, itulah favor yang diterima oleh Mordekai dan Esther pada zaman itu, saudara yang kasih. Nah, ketika kita menerima favor dari Tuhan, kita memiliki otoritas, kita memiliki posisi, kita memiliki kuasa Bapak Ibu, bukan dikuasai. Amin. Kita memiliki kuasa. Tetapi jangan pergunakan kuasa yang diberikan itu untuk menindas orang, untuk memperlakukan orang semena-mena. Tetapi biarlah apa yang dipercayakan Tuhan itu kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ketika engkau menjadi suatu kepala dalam perusahaanmu, engkau memiliki kuasa untuk membawa semua pegawai-pegawaimu untuk bisa datang kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir, favor yang diterima oleh Esther adalah kekuatan untuk melawan musuh. Ya, dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah sebaliknya, orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Nah, saudara yang kasih, Mordekai dan Esther memiliki kekuatan untuk melawan musuh, yaitu orang-orang yang ingin memusnahkan bangsanya. Kembali terjadi pembalikan keadaan.
Ester dan Mordekai bersama dengan bangsa Yahudi berkuasa, memiliki kekuatan untuk mengalahkan orang-orang yang ingin mengalahkan bangsanya pada saat itu. Amin Bapak Ibu. Jadi ketika kita menerima favor dari Tuhan saudara, kita memiliki kekuatan untuk melawan musuh. Siapa musuh kita saudara? Bukan darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa di dunia ini. Tetapi juga kedagingan kita memiliki kuasa ya untuk mematahkan semua siasat iblis yang ingin menghalangi favor Tuhan datang kepada kita. Amin. Jadi inilah firman Tuhan saudara yang kasih. Mari kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Firman Tuhan sudah kita dengar Bapak Ibu. Hari ini kita bisa banyak belajar dari kehidupan Ester, yaitu seorang wanita yang sangat biasa, yang bisa Tuhan pakai membawa pembalikan keadaan bagi semua bangsanya. Yang tadinya saudara Ester dan Mordekai serta bangsanya akan diancam, yaitu dengan dibinasakan saudara yang kasih. Tetapi ketika Tuhan bekerja di balik layar, terjadi pembalikan, terjadi pemutarbalikan keadaan. Saudara yang kasih, sehingga semua bangsa Yahudi merayakan Purim. Yang tadinya mereka sedih, ketakutan. Tetapi ketika Tuhan bekerja, mereka bersuka cita. Itu adalah perayaan Purim. Padahal sore hari ini saudara, mungkin engkau datang di tempat ini dengan membawa beban. Mungkin banyak kegagalan yang engkau alami selama ini. Mungkin kau katakan, Bu Pendeta, aku sudah lelah. Aku sudah menyerah, aku sudah jenuh. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Saudaraku, datang kepada Tuhan. Buka hatimu saudaraku. Ketika favor Tuhan itu turun atasmu di sore hari ini, maka pembalikan keadaan juga akan terjadi atasmu. Sebagaimana Ester saudara yang kasih, menerima favor Tuhan. Favor apa yang engkau terima saudara? Favor apa yang ingin kau terima dari Tuhan pada saat ini? Buka hatimu saudara. Buka hatimu saat ini. Jangan keraskan hatimu. Mungkin selama ini kau merasa tidak diterima. Engkau merasa engkau masih orang berdosa. Engkau merasa engkau ditolak. Tidak ada yang memperdulikanmu. Tetapi Tuhan Yesus selalu menerima engkau apa adanya. Mari kita buka hati kita. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita buka hati kita saat ini Bapak Ibu. Haleluya Yesus. Mari angkat kedua tanganmu ke surga Bapak Ibu. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Lebih lagi dengan segenap hatimu katakan, tutup matamu, angkat tanganmu Bapak Ibu. Buka hati Saat ini saudara, Tuhan sedang melihat hatimu. Tuhan sedang melihat setiap kerinduanmu yang datang pada sore hari ini. Tuhan ada di tengah-tengah kita saudara, dan siap mendengar setiap seruan hatimu. Dia Bapa yang menerima engkau apa adanya. Dia mengerti isi hatimu. Dia mengerti setiap tetesan air matamu. Sekali lagi katakan, ku buka hatiku. ku buka hati untuk kamu Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami kuasa Allah Maha. Saudaraku, dalam nama Yesus, musik menyanyikan pujian kita. Saudara, engkau tidak perlu buka mata, cukup angkat tanganmu ke surga. Apa yang ingin Tuhan lakukan dalam hidupmu saat ini? Mungkin kau sudah sekian lama berdoa untuk satu hal. Mungkin saudara yang kasih kau katakan, Bu Pendeta, aku sudah mulai jenuh, aku sudah mulai lemah, aku tidak tahu lagi apa harus kulakukan. Saat ini saudara yang kasih, favor Tuhan ada di tengah-tengah. Tuhan sedang mencurahkan favor-Nya. Tuhan ingin memberikan kemurahannya kepada orang-orang yang memerlukan. Mungkin saat ini engkau tidak kunjung sembuh dari sakit penyakit yang engkau alami. Mungkin orang lain tidak tahu. Mungkin saudara, engkau selalu lama menyimpan suatu kekecewaan dalam hatimu, sehingga itu menghambat Tuhan bekerja dalam hidupmu saudara. Angkat
Angkat tanganmu ke surga saudara. Angkat tanganmu, katakan Tuhan ini aku. Angkat tanganmu saudara, mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Katakan Tuhan ini aku, Tuhan katakan. Tuhan proseslah aku sesuai dengan kehendak-Mu, katakan saudara. Tuhan sedang melihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan sedang melihat air mata-Mu yang tercurah saat ini. Tuhan tidak pernah melihat latar belakang-Mu. Tuhan tidak pernah memperhitungkan segala pelanggaran-Mu. Tetapi ketika engkau datang kepadanya, Dia melihat setiap seruan hatimu. Dia tidak pernah memperhitungkan segala kesalahanmu saudara. Dia Bapa yang selalu menerima engkau apa adanya. Sehingga Dia mau memberikan favor-Nya kepadamu saudara. Dia ingin menerima engkau. Dikatakan marilah anakku, marilah anakku. Aku akan menjadikan engkau menjadi biji mata. Engkau adalah umat kesayanganku. Engkau adalah umat kesayanganku, Tuhan katakan saudara. Mari saudara minta kepada Tuhan saat ini. Apa yang engkau inginkan kepada Tuhan. Saat ini terjadi pembalikan keadaan. Mungkin engkau sering susah, engkau sering gagal. Maka Tuhan akan mengadakan pembalikan keadaan. Kegagalanmu akan Tuhan ubahkan menjadi keberhasilanmu saudara. Kesusahanmu akan Tuhan ubahkan menjadi sukacitamu. Air matamu akan Tuhan ubahkan menjadi mata air yang tidak pernah kering. Itu sukacita yang mengalir dari surga. Tuhan akan membalut hatimu saudara. Mungkin ada yang membutuhkan pekerjaan, pintu-pintu yang tertutup selama ini. Saudara, ketika kau mengangkat tangan kepada Tuhan, Tuhan akan membuka pintu-pintu yang tertutup selama ini. Mari angkat tanganmu, katakan kembali. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa bagi semua umat-Mu yang datang sore hari ini. Aku percaya Tuhan, setiap seruan hati kami Kau sudah dengar. Kami percaya favor-Nya Tuhan saat ini turun atas setiap umat-Mu Bapa. Yang sakit sudah disembuhkan Tuhan. Yang kekurangan diberi kelimpahan Bapa. Yang susah sudah dihiburkan Tuhan. Yang gagal diberikan keberhasilan, kesuksesan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati semua jemaat-Mu yang hadir pada sore ini. Kami percaya favor Allah saat ini tercurah bagi umat-Mu Tuhan. Sehingga apa yang mereka rindukan sekian lama, kami percaya pada sore hari ini Tuhan bekerja di balik layar. Akan terjadi pembalikan keadaan Bapa. Sehingga umat-Mu akan bersuka cita, bersorak-sorai melihat pembelaan Tuhan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Mengantarkan setiap firman-Mu dalam hati kami. Biarlah firman-Mu itu terus berbicara, menuntun kami. Sehingga Kau dapati kami menjadi orang-orang yang menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan yang pertama di sore hari ini. Persembahan ini ditujukan untuk pekerjaan rumah Tuhan, persembahan umum. Mari kita memberi dengan sukacita karena Tuhan Yesus telah memberkati kita terlebih dahulu. Dan sembari memberikan persembahan, kita akan menyaksikan warta sepekan minggu ini. Dimanapun Kau membawaku, dimanapun aku berada, di saat kuat, di saat lemah, dalam tenang atau badai, hidupku milikmu
apapun dunia menilaiku. Pendaftaran MFC Got Talent 2026 diperpanjang sampai hari Minggu 29 Maret dengan biaya Rp60.000 per orang. Audisi ini akan diadakan pada 4 April pukul 13 sampai dengan 18.30 di MFC Podomoro Office Tower lantai 6. Yuk segera daftar dan tunjukkan talentamu. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor yang tertera. Pendaftaran Kids and Teens Family Church Competition masih dibuka. Penutupan pendaftaran pada tanggal 29 Maret 2026. Jangan lupa mendaftar. Tuhan Yesus memberkati. Berikut kami sampaikan kegiatan My Family Church selama sepekan. Ibadah doa puasa akan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 10 pagi bertempat di MFC Podomoro. Kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat hadir dan merasakan lawatan Tuhan dalam ibadah ini. Ibadah Youth Revive pada hari Sabtu 28 Maret 2026 pukul 16.30 WIB akan dilayani oleh Koardi Luhur bertempat di MFC Podomoro. Kami mengajak para youthers untuk bergabung dalam ibadah youth ini. Ibadah menara doa pada hari Selasa 24 Maret 2026 pukul 10 pagi hanya diadakan secara online. My Family Church mengadakan acara Sport Day pada hari Senin 23 Maret 2026 pukul 7:30 pagi. Ada kegiatan jogging, senam, dan kenchi. Acara ini bertempat di Citralenggama City Medan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ketua FC My Family Church. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam acara ini. Ibadah Healing Worship Night pada hari Jumat 27 Maret 2026 pukul 18.30 WIB bertempat di MFC Podomoro. Kami mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk bergabung dalam ibadah ini. Ibadah Raya di GBI My Family Manhattan pada hari Minggu 29 Maret 2026 akan diadakan 2 sesi. Sesi pertama dilayani oleh PDP Aprima Matondang MT dan sesi kedua dilayani oleh PDP Suki Wicong. Kami mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk bergabung dalam ibadah ini. Presiden Chan Mechau akan mengadakan retreat pada tanggal 20 sampai 22 Mei 2026 bertempat di Samosir. Akan menginap di Mariana Resort dengan biaya 3,4 juta per orang. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi konter depan masing-masing cabang My Family Church.
kami mengundang Bapak Ibu untuk tetap setia beribadah di My Family Church. Demikian Warta Gereja, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara diberkati semua. Amin. Ya, puji Tuhan, pengumuman tambahan kepada kita, saudaraku yang kasih, kita akan mengadakan FC pada hari Rabu tanggal 25 Maret jam 7.30 di kilometer 15 Binjai. Ya, FC itu sel grup saudaraku yang kasih atau Partangiangan ya. Bagi Bapak Ibu yang ada di Jalan Binjai sekitarnya, kilometer 10, 11, 12, 13, 14, 15, silakan bergabung saudaraku yang kasih. Untuk info tempat nanti bisa ditanya kepada Aser supaya kita boleh bersama-sama bertumbuh dalam FC saudaraku yang kasih. Dan FC Humble akan diadakan pada hari Kamis 26 Maret jam 7 malam bertempat di Jalan Sakura 2 nomor 106 Helvetia. Ya, bagi Bapak Ibu yang ada di Helvetia sekitarnya, hari Kamis kita ada FC atau sel group saudaraku yang kasih di Jalan Bunga Sakura 2 nomor 106 ya, 106. Silahkan bergabung. Bagi Bapak Ibu yang tinggal di daerah Helvetia, Tanjung Gusta sekitarnya, silakan bergabung saudaraku yang kasih. Nanti selesai ibadah silakan temui saya atau ibu saudaraku yang kasih atau Asar yang lain untuk informasi FC saudaraku yang kasih. Ya, dan jangan lupa saudaraku yang kasih, hari Senin kita ada acara Sport Day di Citraland Gama City. Bagi Bapak Ibu yang bisa hadir silakan hadir, kita boleh bersama-sama. Ya, inilah pengumuman kepada kita. Mari semua kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dalam doa. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Berkat-Mu yang sudah kami terima Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan melekat kepadamu. Biar senantiasa Tuhan Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah kelawar di tempat ini Bapa. Bahkan kami sudah menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Biar sepanjang pujian kami menyenangkan hati-Mu, bahkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih juga Tuhan, kami sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Biar kami semuanya berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, keadaan kami Tuhan Engkau putar balikkan Tuhan. Keadaan yang tidak baik menjadi keadaan yang baik di dalam nama Tuhan Kristus. Mungkin juga Tuhan kami mengalami Bapa pintu-pintu yang tertutup. Kami percaya Tuhan, pintu-pintu terbuka Kau berikan kepada kami. Bahkan jalan-jalan keluar ada pada kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami hanya berkenan di hadapan-Mu, bahkan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Dan saat ini juga kami berdoa Bapa bagi hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Berkati PDP Nur Malim Surbakti senantiasa Tuhan. Urapan-Mu senantiasa ada pada hamba-Mu Tuhan. Tambahkan hikmat marifat senantiasa Tuhan. Agar setiap anak hamba-Mu diberkati. Berkati juga Bapak Daniel. Berkati juga anak-anaknya Tuhan. Biarlah Bapak segala usaha pekerjaan mereka diberkati ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah juga Tuhan umat-Mu yang datang sempat ini Bapa, yang sudah beribadah juga Tuhan, diberkati melimpah bagi mereka Tuhan. Bahkan setiap persembahan mereka Bapa yang sudah mereka Tuhan balaskan beribu lipat dari dalam nama Tuhan. Segala pekerjaan, usaha mereka, bisnis, dagang, tender, semuanya Bapa diberkati. Ada jalan-jalan keluar bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa juga Tuhan bagi gembala sidang pusat kami Tuhan, yaitu Tuhan Bapak Lukimin Aziz MTH, diberkati, diberkati hamba-Mu lebih luar biasa Tuhan, dalam pelayanannya, dalam usaha, dalam apapun Tuhan.
juga Tuhan Yesus urapan yang sempurna juga Tuhan. Berkati juga Bapak, Ibu Gembala sidang kami, anak-anak diberkati semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Bapak untuk bangsa negara kami Tuhan. Diberkati bangsa negara kami Tuhan. Pulihkan keadaan kami saat ini Tuhan. Biarlah Bapak seluruh pemimpin kami Bapak, mulai dari presiden sampai pimpinan terendah diberkati. Hikmat melimpah berkat kepada mereka Tuhan untuk memimpin, untuk mengayomi kami seluruh bangsa Indonesia Tuhan, agar kami ya Bapak memperoleh damai sejahtera sukacita Tuhan, bahkan memperoleh keadilan di negara kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Bapak untuk Kota Medan Tuhan, di mana kami berada. Berkati kami Tuhan, berkati juga Tuhan para pemimpin kami Tuhan, tambahkan jiwa-jiwa Tuhan di Kota Medan ini Bapak, agar banyak jiwa-jiwa bertobat Bapak, datang kepadamu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa Bapak untuk gembala sidang kami, untuk gembala pembina kami Bapak, Bapak Insinyur Niko Natorajo diberkati, berikan umur panjang, kesehatan luar biasa, bahkan terpuji, para staf diberkati juga Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Bapak untuk kota Yerusalem, Shalom kota Yerusalem, biarlah Bapak setia mencintai-Mu, mendapat sentosa, biarlah juga Tuhan kita buat tembok-Mu, ada yang sukacita dan sentosa di bumi-bumi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, dan saat ini Tuhan akan kami berpisah dengan satu sama lain Tuhan, berkati kami dalam perjalanan, boleh tiba tempat waktunya tempat kami beribadah. Dan saat ini Tuhan, kami mohon berkat-Mu, di mana Engkau mengatakan Tuhan, pada saat kami beribadah, Engkau memberkati roti makanan kami dan memberkati setiap apa yang kami lakukan semuanya berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami rindu akan berkat-Mu, berkatilah kami pribadi lepas pribadi. Haleluya. Saudara yang kasih, mari kita angkat tangan itu kepada Tuhan. Allah menghadapkan wajahnya kepada kita. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menjadikan berhasil apapun yang dikerjakan oleh tangan-Mu. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau